Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan perjalanan yang Cakra Gadget. Saya di sini berada di lokasi makom Eyang Santri yang tepatnya di Kampung Koleberes, yaitu Desa Tisaat. Nah, saudara sekalian, saya mencoba di sini perjalanan menuju ke makom ini. Ini gerbang, ya. Kita coba masuk ke sana, kita ungkap apa yang sebenarnya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada penghuni yang Santri di sini. Mohon maaf kami mengganggu ketenangan dari yang di sini. Saya mencoba ingin mengungkap apa yang ada di wilayah ini, sehingga kita lihat di sini dibangun sedemikian rupa sehingga kelihatan rapih, ya, kalaupun dalam bentuk yang masih sederhana. Kenapa saya mengungkap ini? Karena menurut informasi yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan bahwa Eyang Santri ini adalah sebagai penyebar agama Islam di wilayah ini, yang konon katanya beliau ini berasal dari pesantren Cipulus, kemudian pindah untuk menyebarkan agama Islam di sini. Nah, kemudian wafat berada di tepat di daerah sini, sehingga dimakamkan di sini, ya. Nah, saudara sekalian, saya akan mencoba menghubungi seseorang yang mungkin sedikit banyaknya beliau tahu tentang bagaimana sejarah yang atau riwayat-riwayat yang dilakukan atau yang perjalanan Eyang Santri ini. Ya, kita coba menghubungi seseorang, kalaupun saya tidak tahu siapa namanya, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum. Saya sedang berada di tempat ini. Maaf, barangkali kami mengganggu keterangan Bapak, ya, di sini. Saya sedikit ingin mewawancarai, barangkali ada informasi yang bisa dipertanggungjawabkan tentang hal ihwal perjalanan Eyang Santri sampai ke wilayah ini sehingga dikubur di sini. Bisa diceritakan, Pak? Sebenarnya Eyang Santri itu masih keturunan Raja Mataram. Tuh. Beliau dilahirkan di Mataram sekitar tahun 1909. 1909, ya. Dari Mataram beliau hijrah ke daerah Jawa Barat, tepatnya di Subang, di desa Tisaat, ya. Tisaat Kampung Koleberes, untuk menyebarkan agama Islam sampai hingga wafatnya di sini. Mengenai Eyang Santri ini memang banyak mistis, sebab dia dulu itu mempunyai kriteria ilmu yang seperti bisa meraga sukma. Jadi punya kanuragan, ya. Ya, waktu pada zaman VOC, Pak. Ya. Beliau ini kalau dari sini ke Mataram hanya melakukan ritual atau zikir, dengan 5 menit beliau bisa sampai ke Mataram Dengan kesaktiannya, dengan gitu, ya. kesaktiannya. Ya. Maka dari itu penduduk di sini mempercayai dan mengikuti ajaran-ajaran Islam dibimbing oleh beliau. Ya. Nah, sampai akhir hayatnya beliau dimakamkan ya tepat di sini. Terus gini, Pak, bahwa kalau kita lihat dari segi bangunan dan penataan ini masih sangat sederhana sekali, ya. Ya, Mohon informasinya, apakah mungkin masyarakat di sini atau pemerintahan di sini kurang begitu memperhatikan, atau mungkin ada hal-hal lain lah, barangkali gitu. kalau untuk urusan atap, sedikit saya membahas, memang Ya, tidak. coba lihat atap, ya, di sana, coba gitu. Mohon kamera di sana, ya, di sana.
Hmm. Nah, kan kelihatan masih sangat sederhana ya. Kalau Nah, untuk atap ini Pak Kiai Eyang Santri ini meminta agar jangan diganti, Pak. Jangan oh, diganti oleh mintanya seperti ini asli gitu ya. genting atau apa namanya asbes. Ya. Pada umumnya justru pengennya seperti ini. Nah, untuk ini fasilitas-fasilitas yang di bawah ini memang sudah dikelola oleh desa ya. Bang Denny, Iya. dikelola oleh desa. Alhamdulillah tadinya tidak seperti ini. Dengan adanya pengembangan situs-situs memang bersejarah, maka dibuatlah ini. Barangkali bisa saya ke dalam gitu ya, Pak. Silahkan. Ingin melihat-lihat. Silahkan. Nah, kita lihat di sini ya, tepat makom yang santri. Kebetulan di sini kan ada tempat-tempat kopi dan sebagainya. Ini maaf saudara sekalian, bukan berarti kita ini apa namanya mengikuti tentang jejak-jejak kemusyrikan, akan tetapi kami ingin memelihara bahwa orang-orang yang berjasa terhadap pengembangan agama Islam ini perlu kita lestarikan, karena kita tahu bahwa orang baik itu adalah orang yang bisa menghargai tentang perjalanan sejarahnya. Nah, sehingga kami dari perjalanan Ayang Cakra ingin membongkar siapa-siapa saja di antara leluhur-leluhur yang mungkin punya sejarah-sejarah untuk mengembangkan agama Islam. Karena kita tahu bahwa agama Islam itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Berbagai perjalanan, tantangan dan rintangan ini banyak sekali. Akan tetapi dengan keuletan daripada pemegang sejarah, pelaku sejarah, sehingga perjalanan agama Islam sampai saat ini berkembang dengan sangat drastis sekali. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya kita membongkar tempat-tempat seperti ini, kemudian kita membongkar orang-orang yang pelaku-pelaku sejarah tentang pengembangan agama Islam, ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira tahap ibadah kita langsung kepada Allah, cuman kita ini cukup menghargai bagaimana jasa-jasa para pahlawan Islam yang mengembangkan keislamannya, keyakinannya terhadap negara kita yang berada di Indonesia ini. Walaupun tempat ini kita lihat berada di katakanlah di tengah-tengah kebun, tapi di tengah-tengah perkampungan, dan juga di sini ada prasasti ya, prasasti yang di nah ini saudara-saudara sekalian, kita lihat ini diresmikan oleh Bapak Kepala Desa Cisaat pada tahun 2019. Jadi masih sangat baru-baru ini diresmikannya ya, ketika Bapak Kepala Desanya Bapak Suryana. Nah, ini dengan anggaran ini dari APBD Kabupaten Subang. Nah, saudara sekalian, perlu kita lestarikan hal-hal seperti ini agar kita bisa meningkatkan kepercayaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini saudara sekalian, kami bertepatan dengan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Nah, sehingga kita muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa orang saudara sekalian yang melakukan zikir, melakukan ritual-ritual, melakukan doa-doa bersama. Ya, doa-doa ini tentunya ditujukan kepada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terutama ini dikhususkan doa-doa ini agar negara kita di mana pada saat ini sedang dilanda dengan COVID-19 atau yang namanya virus corona. Nah, mudah-mudahan tahun baru Islam ini, tahun Hijriah ini bisa sejarah yang sangat bagus sekali, yaitu mudah-mudahan Allah mengangkat virus corona ini, COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya cepat bahwa yang tertular, yang terkena virus 19 ini bisa disembuhkan. Bahkan virus ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar virus ini segera lenyap di muka bumi ini, terlebih-lebih di negara kita, negara Indonesia.
Nah, saudara-saudara sekalian, itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali dalam kegiatan untuk mengungkap ini kami kurang begitu lengkap karena mungkin narasumber dari keberadaan Eyang Santri ini belum bisa dilengkapi karena kami tidak mengadakan persiapan narasumber. Ini secara spontan kami ingin mengungkap ini karena kami sedang berzikir di sini, sehingga apapun yang kami sampaikan walaupun dalam hanya sedikit saja akan tetapi bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu saja barangkali. Selamat untuk menempuh tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, sehingga kita bisa waspada, tetap waspada, pakailah masker ketika keluar, jangan berkerumun. Kemudian kita tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.